قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quranul Karim, yang dengannya kita dapat membezakan antara yang hak daripada yang batil, antara yang benar dari yang salah, antara wala daripada bara. So kita akan meneruskan membaca kitab Al-Wala wal Bara, masih lagi dalam topik karakteristik hubungan antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka pada Ahdul Makki, period Makkah. Nombor 2 ya. Kata pengarang buku ini, kenapa dalam period Makkah itu pendekatan Al-Wala dan Bara ia menggunakan cara-cara yang lemah lembut, cara yang tidak konfront. Sebaliknya ditarbiyah oleh Rasul para sahabat untuk tetap bersabar dalam menghadapi situasi itu. Nomor 2, barangkali kata pengarang buku ini, kerana dakwah secara damai itu lebih berpengaruh serta lebih menembus jiwa dan lingkungan kaum Quraisy yang memiliki kesombongan dan kebanggaan terhadap kabilah disebut Asabiyah Qabailiyah, yang kadang-kadang mereka bergaduh, berperang hanya kerana sebab yang remeh-temeh. Dari poin ini, antara perkara yang patut kita ketahui bahawa dalam menggerakkan perjalanan dakwah Islamiyah, seorang da'i dan para pendakwah dituntut untuk memahami waqi'i, realiti umat, waqi'i di tempatan situ. Ini perlu dibaca. Sekarang tu ada istilah fiqhul waqi'i, memahami realiti keadaan mad'u. Nomor 3, barangkali juga hal itu dalam rangka menghindari peperangan di setiap rumah. Pada masa itu belum ada kekuasaan hukum yang bersifat umum yang dapat memberikan angin sejuk kepada orang mukmin. Kerana pada ketika itu seluruh aspek kekuasaan dan masyarakat dikuasai, didominasi oleh sistem syirik, oleh orang-orang musyrikin. Maka adalah tidak wais kalau umat Islam mengadakan pemberontakan atau mengambil tindakan yang melawan arus perdana pada ketika itu. Maka itu Allah tidak dan belum lagi memberikan keizinan untuk melawan. Karena kalau tidak, nanti umat Islam yang kecil itu jumlahnya akan digeledah tiap-tiap rumah umat Islam dan mungkin akan dihapuskan oleh Abu Jahal and the gang. Soalnya itu mesti sabar melihat realiti yang ada. Arus aliran perdana begitu kuat, seluruhnya dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Kemudian di bawah tu ya, propaganda kaum Quraisy dalam setiap musim haji adalah bahawa Muhammad itu telah memisahkan antara ayah dan anaknya, melebihi pemisahan terhadap kaum kerabatnya. Nah, ini satu tuduhan palsu yang terus dinyanyikan oleh musuh-musuh Islam, bahawa dakwah Islam itu
adalah dakwah yang memecah belahkan masyarakat. Hari ini terdengar tak istilah itu? Terdengar. Sebagai pemecah belah masyarakat, sehingga memisahkan antara ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya, keluarga dengan keluarga. Ini berlaku. Jadi tuduhan itu nyanyian, itu lagu lama, cuma diulang-ulang saja. Dulu dalam bentuk kaset, sekarang pakai CD, itu aja. Okay? Cuma lagunya sama aja. Lalu bagaimana jika ia juga memerintahkan anak untuk membunuh ayahnya dan budak untuk membunuh tuannya? Akan berlaku. Perpecahan itu pasti dan mesti berlaku ketika dua kelompok berbeza dari pegangan akidah. Tidak mungkin at-tayyib akan bercampur dengan al-khabith. Tidak mungkin. Tidak mungkin yang hak akan bercampur dengan yang batil. Jika yang hak dengan yang batil bercampur, maka tidak ada hak, tidak ada batil. Entah apa istilahnya. Tidak ada halal, tidak ada haram. Jadi apa antara halal dengan haram? Mungkin halam kah? Halam. Itu macam kah? Jadi tidak ada itu. Dia sudah demikian ketetapan Allah. Dia pasti mesti dipisahkan. Karena itu adalah sebagai disebut ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fitrah. Nombor 4, barangkali juga kerana Allah mengetahui bahwa ramai di antara penentang dan memfitnah kaum muslimin dari agama mereka serta menyiksa mereka itu kelak akan menjadi bagian dari tentera Islam yang mukhlis, bahkan menjadi bagian dari komandannya seperti umpamanya Umar Ibn Khattab. Artinya ini andaian kita sebagai manusia pengarang buku ini, bukan bermaksud mungkin juga Allah mengetahui. Tidak, Allah Maha mengetahui. Hanya dari konteks di sini wala dengan bara tadi, kenapa Allah tidak mengizinkan umat Islam untuk berkonfrontasi dengan orang-orang musyrikin? Karena pada masa itu dakwah baru saja berjalan beberapa tahun. Sangat mungkin para penentang agama itu, musuh-musuh Allah dan Islam ini, suatu masa kerana antara lain sebab sikap orang Islam yang membalas kejahatan dengan kebaikan, boleh jadi orang yang jahat itu tersentuh fitrahnya, lalu dia akan menerima kebaikan dan akan menjadi waliyun hamim, kama qala ta'ala, rujuk surah yang ke-41 ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Inilah dia ayatnya yang kemudian diaplikasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditarbiyah para sahabat. Tidak akan sama wala tastawi antara al-hasanah dengan sayyi'ah. Tidak sama antara aqidatut tauhid dengan syirik. Tidak akan sama antara iman dengan kufur. Tidak akan sama antara hak dengan batil. Baik, dalam rangka dakwah, Rasul dan orang-orang yang mengikuti seruan dan jalannya, mereka diumpamakan sebagai al-hasanah. Dan orang-orang kufar, orang musyrikin dan sistem mereka adalah sayyi'ah. Jadi tidak mungkin sama itu. Wala tastabil hasanatu wala sayyi'ah. So dalam rangka dakwah, menghadapi musuh-musuh kamu yang menghalangi dakwah, melecehkan dakwah, mengingkari, menuduhan-tuduhan yang liar, memberikan atau melemparkan label-label yang tidak sesuai, yang tidak layak, maka hendaknya apa sikap kamu? Idfa' billati hi ahsan.
idfa' billati ahsan, balas dengan cara yang the best. Antara lain, kamu misalnya tadi dididik oleh Rasul untuk tetap bersifat sabar dalam menghadapi tekanan tersebut. Bahkan tunjukkan keindahan dan kecantikan Islam melalui sifat yang mulia sabar itu. Orang jahat balas dengan kebaikan. Maka pada suatu ketika biiznillah, orang yang dahulunya menjadi musuh kamu, mereka begitu membenci, memusuhi kamu, dengan sikap kamu seperti tadi, akhirnya mereka akan berubah dan menjadi waliyun hamim. Itu ayatnya, dan Rasulullah betul-betul mempraktikkan. Dan ternyata orang yang dahulunya memusuhi kamu antara lain Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia sudah menjadi muslim, maka dia menjadi waliyun hamim. Subhanallah, menjadi pendukung Islam yang paling committed, menjadi pejuang Islam. Orang yang membentengi kebenaran adalah Umar ibn Khattab. Nah, kita belajar dari sirah ini. Kalau ada orang yang menuduh Anda dengan berbagai tuduhan apa-apa yang sebenarnya tanpa ada bukti yang mereka kemukakan, maka sabarlah. Nah, dalam keadaan sekarang, kalau kita tengok di mana sekarang Palestin itu jadi kecil, jadi tindas. Sedangkan macam pejuang Hamas yang besar-besar itu duduk kat luar negara, not in the country. And then they will always cakap, kita akan fight, kita akan lawan, kita akan bunuh Israel sampai ujung dia. And you make this kind of statement, jadi Israel akan balas terus kepada orang yang minoriti yang kecil di dalam tu. Jadi adakah itu satu strategi yang itu, ataupun balik pada strategi yang lama yang macam you be silent dan you buat underground macam tu, rather than you cakap, and then macam contoh macam baru yang itu Gaza itu yang dia hantar just one rocket shoot je, and then Israel bomb. Ya. Baik, pendekatan yang sedang kita baca ini dalam buku ini ketika dakwah baru saja berjalan. Okey. Sebab nanti apabila Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah, turun keizinan dari Allah untuk memerangi mereka setelah Rasulullah itu mempunyai kekuatan, baik kekuatan pendukungnya, tenteranya, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, barulah diizinkan oleh Allah. Udzina lil ladzina zulimu bi annahum qutilu. Okey. Udzina lil ladzina qutilu bi annahum zulimu. Telah diizinkan oleh Allah orang-orang yang diperangi kerana mereka dizalimi. Jadi pendekatannya berbeza itu ya, tidak selamanya surah 41 ayat 34 itu diaplikasikan pada setiap keadaan. Tidak. Ini dalam rangka tadi permulaan. Adapun kalau mengambil contoh apa yang berlaku di Gaza, ya sudah lama sih, tahun 1948. Jadi surah 41 ayat 34 itu tidak selari, tidak ngam kalau dilaksanakan. Okey, kerana berbeza situasinya. Yang ada di Gaza itu situasinya adalah situasi di Madinah. Begitu, jadi penerapannya berbeza di situ aplikasinya. Jadi sekali lagi bahawa Islam ini sejak lahir dia sudah ada musuh, sudah ada adu, dan musuhnya itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama syayatinul insi, syaitan dari golongan manusia. Nah, cara pendekatannya tadi surah 41-34 pada peringkat awal. Okey. Nah, barangkali minta maaf kalau saya sebagai ilustrasi seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah barangkali barulah dimulakan di Nusantara dan di Malaysia ini mungkin 10 tahun ke 20 tahun yang lalu. Orang belajar kemana-mana bahawa Al-Quran ini masih baru. Betul tak? Ya, betul. Masih baru. Okey, dahulunya kita bawa telinga aja kan.
Kadang-kadang satu aja telinga di bawah. Nah, baru, masih baru. Lalu tentu saja yang namanya benda baru akan menjadi perhatian orang ramai. Dan orang ramai selalunya melihat sesuatu yang berbeza dengan kebiasaan, dengan prejudis. Selalu nanti akan melontarkan tuduhan-tuduhan, menuduh itu dan ini. Nah, situasi ini sama dengan situasi Rasulullah di Makkah. Menghadapinya jangan konfront, karena kelompok ini masih minority, sedangkan mereka begitu besar. Jadi jangan konfront, sabar dan tetap memberikan bayan, explanation, jelaskan. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Jelaskan itu. Walaupun mungkin dia memakan masa. Itu yang saya maksudkan. Kalau sekarang misalnya katalah kelompok minority ini dia melawan arus perdana yang begitu kuat sekali arus itu, dia akan mungkin hanyut dan akan hilang. Jadi kita masih isbir. Saya melihat bagi pandangan saya pribadi ini selari dengan keadaan kita. Maka balas kejahatan orang dengan kebaikan. Itu sebagai satu ilustrasi saja. Kemudian musuh yang kedua terdiri daripada syaitan, iblis, la'natullah alaihim. Bagaimana pendekatan para duat menghadapi musuh dari kalangan syaitan? Dalam surah tadi itu, surah 41 ayat 36, Allah sedang memberikan guideline itu. Cara kamu menghadapi musuh kamu di kalangan syaitan. Nah, ayat 36, bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Kita tengok kalau musuhnya syaitan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, dan apabila syaitan mengganggu, menggoda kamu, mempengaruhi kamu dengan satu gangguan macam-macam. Allah tidak sebutkan jenisnya, nazghun indefinite word. Maka apa yang patut kamu buat? Apa approach yang patut kamu ambil? Fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Innahu, sesungguhnya Allah adalah as-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Maka ucapan oleh kamu, a'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Itu pendekatannya. Kenapa? Sebab syaitan tidak nampak. Dia tidak nampak. Nak balas pakai apa? Nah, berbeza tadi kalau manusia nampak. Manusia jahat balas dengan kebaikan. Syaitan karena tidak nampak, maka fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah yang gaib, yang Allah mempunyai kekuatan, kekuasaan. So oleh itu hubungan seorang da'i dengan Allah itu harus selalu, yakni all the time, itu sentiasa hubungannya dengan Allah. Dua musuh ini akan selalu mengelilingi dan berada di sekitar para duat yang mengajak orang lain ke jalan yang benar. Sepanjang dunia ini ada, selama dunia ini ada, dua musuh itu ada. Hanya degree permusuhan yang berbeza. So oleh itu seorang da'i mesti memahami. Itu prosesnya. Kemudian nombor 5 kita tengok. Boleh jadi juga, kata pengarang buku ini, kerana kebanggaan sebagai bangsa Arab di lingkungan kekabilahan, kesukuan, biasanya bangkit membela orang yang dizalimi lagi menderita. Mereka tidak ragu-ragu melakukannya, terutama bila penganiayaan itu menimpa orang-orang yang terpandang. Ibnu Daghinah misalnya, ia tidak rela membiarkan Abu Bakar As-Siddiq kerana dia adalah orang mulia hijrah meninggalkan Makkah. Ketika itu unsur fanatik terhadap kesukuan amat sangat tebal
Sehingga mereka tidak boleh melihat orang yang bangsawan, yang mulia, yakni dihina misalnya, ataupun tidak akan membiarkan orang itu menderita. Abu Bakar itu salah seorang bangsawan Quraisy yang sangat terpandang. Ibnu Daghina tidak mengizinkan Abu Bakar meninggalkan Makkah, karena itu akan mencemar kredibiliti dan kedudukan Abu Bakar sebagai orang bangsawan Quraisy. Ia melihat bahwa kepergiannya itu adalah aib bagi bangsa Arab. Tengok, aib itu memalukan bangsa Arab kalau dibiarkan Abu Bakar hidup menderita. Karena itu ia menawarkan kepada Abu Bakar suaka politik dan perlindungan baginya. Disebut istijar, perlindungan. Okey, perlindungan ya. Suaka itu bermakna perlindungan. Fenomena serupa adalah pembatalan surah boikot terhadap Bani Hashim dan Bukit Bani Abi Talib. Dalam surah Nabawiyah, Nabi SAW dan Bani Hashim, bukan hanya Rasul dan umat Islam, seluruh Bani Hashim pernah diboikot, dikenakan economic sanction oleh UN yang dipimpin oleh Abu Jahal ketika. Belum ada lagi UN, tapi sudah ada yang namanya economic sanction. Bukan baru itu sunnah Abu Lahab. Sehingga hari ini bagi mereka, bila dikenakan economic sanction, sosial dan sebagainya, mereka akan mati kebuluran dan mungkin akan menyerah 3 tahun. Dan ditulis itu kesepakatan mereka untuk mengenakan economic sanction terhadap Bani Hashim karena membela Muhammad SAW. Ketika itu pemimpin Bani Hashim adalah Abu Talib. Ditulis oleh mereka dan diletakkan, digantung di dalam Ka'bah. Sehinggalah kerana sudah nampak begitu teruk ya kesannya kepada kehidupan Bani Hashim, tidak hanya Rasul dan umat Islam, seluruh Bani Hashim kecuali Pak Lahab. Pak Lahab itu seperti Bani Hashim, tapi dia termasuk orang yang memboikot. 3 tahun begitu suffer kehidupan mereka, sehingga mereka makan lumut-lumut yang tumbuh di bebatuan atau bukit-bukit Syu'aib Ali yang ada hari ini. To that extent, kalau ada peniaga dari Syam datang membawa perniagaan musim haji, akan dihalangi untuk tidak membeli, ataupun peniaga jangan menjual kepada Bani Hashim. Kalau nak menjual pun dinaikkan harganya sehingga mereka tidak mampu membelinya. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh bermasyarakat, bersosial, tidak boleh menikahkan antara Bani Hashim dengan yang lainnya. Semua serba tidak boleh. Tetapi kekejaman dan kezaliman itu mencuit naluri manusia yang nalurinya masih sahih. Di kalangan mereka sendiri akhirnya bangkit 3 orang anak muda. Salah seorang mendatangi, "Ai tak bolehlah melihat keadaan macam ini. Kalaulah ai ada orang yang mendukung ni, rasanya ai nak memberontaklah." So kata seorang tadi, sebetulnya ai pun punya perasaan macam itu. Kalau begitu kita berdua. Mendatangi seorang yang ketiga. Dalam sirah disebutkan akhirnya, sehingga hari ini tidak semua penduduk Israel itu bersama kerajaannya kan. Ada saja di antara dalam penduduk Israel hari ini, ada saja yang bangkit menentang dasar kerajaan mereka terhadap orang-orang Palestina atau di Gaza. Kenapa? Itu tidak atau melanggar atau tidak sesuai dengan naluri manusia. Tidak semua rakyat Amerika itu jahat macam Bush. Bahkan ada di antara mereka pun yang menentang. Demikian manusia itu masih akan ada 2-3 orang yang nalurinya masih sahih, masih bright. Dia against his inner, dia punya naluri dia tak boleh terima. Cuman kadang-kadang ada yang mampu menyatakannya, ketidaksetujuan tu ada yang hanya dipendam saja sehingga keluar jadi jerawat akhirnya. Jadi di sini harus diluahkan. Dalam mana-mana grup lah, dalam sebuah parti politik yang bagaimanapun juga akan ada saja orang yang disagree. Kerana kezaliman itu secara naturally, kalau boleh digunakan istilah itu, ia tidak boleh diterima oleh fitrah manusia. Tiap-tiap manusia telah diciptakan oleh Allah membawa fitrah bencikan kepada kezaliman, sekalipun yang dizalimi itu orang non-muslim.
Itu fitrah manusia. Allati fataraha Allah, yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Sehingga hari ini kita boleh melihat. Jadi timbul antara lain tadi bahawa fenomena itu memberi mileage kepada umat Islam pada ketika itu. Orang seperti Abu Bakar yang sangat dihormati, dimuliakan, salah seorang daripada bangsawan Quraisy, akan dipertahankan oleh sesama orang Quraisy, padahal Ibnu Daghinah non muslim ketika itu masih musyrik. Tapi perasaan ta'assub qabailinya itu yang menjadikan dia bangkit untuk mempertahankan Abu Bakar supaya jangan ikut berhijrah dengan sahabat yang lainnya, sehingga dia sanggup memberikan perlindungan kepada Abu Bakar. Dan dia mengisytiharkan bahwa Abu Bakar Ibni Abi Quhafah di bawah perlindungan aku. Ketika mengatakan seperti itu, siapa saja yang menyakiti Abu Bakar akan dibelanya. Nah, tengok ya. Jadi ta'assub qabaili ada mileage-nya, kadang-kadang ada menguntungkannya bagi gerakan Islam. Taib, yang keenam, boleh jadi pula karena sedikitnya jumlah kaum muslimin ketika itu serta terkurungnya mereka di Makkah, yang dakwah belum sampai ke daerah lain di kawasan Jazirah Arab, atau sudah sampai akan tetapi bentuk yang terpencil. Nah, tadi realiti umat Islam waktu itu masih minority, seperti mana juga barangkali Anda pun masih minority, karena kebanyakan orang yang mengikut aliran yang biasa. Jadi ketika masih minority, maka bentuk wala dan bara mesti berbeza ya. Ataupun karena dakwah sudah memang adalah keluar Jazirah Makkah, tetapi jumlahnya masih sedikit atau terpencar-pencar. Sedangkan kabilah-kabilah yang ada bersikap neutral terhadap perang intern atau dalaman antara Quraisy dengan sebagian dari anak-anak hukum Quraisy. Nah, ada orang Quraisy bapak-bapaknya masih musyrik tapi anaknya sudah muslim. Ikrimah itu anak Abu Jahal. Bapaknya apa namanya, ketua kafir ya, bapaknya itu. Bahasa Indonesia itu ada disebut dedengkot. Oh, itu sedap sekali bahasa itu ya. Dedengkot orang kafir, maknanya datuknya, bapaknya orang kafir. Apa bahasa Melayu? Okay. The most lah, leader lah, okay, pemimpin yang paling kafir. Kan ada pemimpin yang mungkin lapisan kedua, lapisan ketiga kan, ada orang ramai. Tapi kalau Abu Jahal tu dedengkotnya tu disebutnya. Toto lain lagi itu. Kalau tahu bahasa Arab tu lebih sedap. I can feel it. Okay. Memang betul-betul akar tunjangnya lah kalau itu pokok kan. Itu ya namanya bahasa ya. Subhanallahil karim. Ada di dalam bahasa Arabnya pun, cuma bahasa Melayu yang tak ada barangkali. Taib. Anda tentu dapat mengerti apa yang bakal terjadi dalam keadaan seperti itu ya, jika sekiranya umat Islam bangkit melawan mereka. Dalam keadaan seperti ini terkadang peperangan terbatas. Okey, boleh berakhir nanti umat Islam habis yang minority itu. Okey, nanti orang musyrikin semakin kuat. Dan akhirnya Islam tidak ada lagi di atas muka bumi. Padahal Islam adalah sebuah agama yang datang untuk menjadi pedoman kehidupan dan sistem dunia dan akhirat. Jadi sabar kepada mereka yang membawa kebenaran. Okay, jangan dipengaruhi oleh hamasah, semangat yang menggebu-gebu, semangat yang menggejolak tapi tidak mampu membaca realiti. Antara faktor kegagalan dakwah ialah para pendakwah yang bersikap itu. Dia terus saja dibangkit melawan arus perdana. Tidak wise. Banyak berlaku di mana-mana gerakan Islam. Okey, semesti ada strategi, ada perancangan. Dan strategi serta perancangan itu ambillah asas dan dasarnya itu dari sirah nabawiyah, bukan dari kita punya pandangan, dari sirah nabawiyah. Maka itu sirah Nabi perlu tidak sekedar dibaca, tapi diambil ibrah di sebalik perjalanan dakwah Rasul. Karena dakwah Rasul itu perjalanannya pun
berasaskan instruction dari langit, bukan dari his own idea. Nah ini perlu difahami. Kadang-kadang sekali lagi bahawa kegagalan itu para duatnya terlalu isti'jal, nak bersegera melihat hasil dakwah itu dalam masa yang singkat. Tidak ada sebenarnya itu, bukan dan hal itu akan menyalahi sunnah Allah dan para rasulnya, ya, perjalanan dakwah para rasul. Tentang timing itu, kalau Rasulullah di Makkah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun, ya boleh jadi selain daripada Rasul itu akan memakan masa lebih panjang. Jadi sunnahnya itu bukan berapa lamanya. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah itu bukan sunnah yang mesti diikuti. Artinya dakwah tu dalam rangka 10 tahun, 13 tahun harus begitu. 10 tahun, 23 tahun semua harus beres. Tidak semestinya. Karena Rasulullah yang pertama, Nuh AS, berdakwah berapa tahun? 950 tahun, dan berapa orang yang beriman? Demikian Rasul-Rasul yang lain, yang paling pendek dakwah itu barangkali Rasulullah. Jadi kita sebagai umatnya tidak mengambil dari angka bilangan itu berapa tahun. Boleh jadi dia lebih. Kerana yang akan diubah itu paradigma manusia, yang tiap-tiap kepala punya paradigm shift yang berbeza. Barangkali kalau saya diminta untuk memilih, Safwan, you pilih. Which one you nak pilih? Okay? Nak mengembalakan kambing 1000 kambing ke, ataupun seorang manusia? Barangkali lebih baik 1000 kambing. Sebab 1000 kambing dia wataknya satu aja, sama. Okay? Tapi kalau manusia, walaupun dia seorang, tapi dia wataknya berbeza dan selalu berubah. Itu harus berbeza. Kambing itu suaranya tidak ada berbeza. Yang namanya kambing itu suaranya sama, itu tiunnya pun. Okay? Tapi manusia tidak begitu. Kadang-kadang dia suka, kadang-kadang dia benci. Kadang-kadang dia ada mood, kadang-kadang tak ada mood. Itu manusia. Lebih baik kambing. Kambing tidak menuntut apa-apa. Kalau dia bagi makan rumput pun, dia tidak pernah give up dan fed up. Coba kalau manusia. Anak saya bagi Maggi kalau di rumah ketika kaya tak ada, asuk Maggi aja hari-hari gitu. Rambut pun macam Maggi. Itu ada cerita. Saya sedang tengok sebetulnya macam mana ya. Jadi manusia itu memang ada apa, fed up, ya, kan sesuatu. Ada rasanya berbeza. Jadi sekali lagi ini adalah satu sunnah, ya. Kita menghadapi manusia bukan mudah. Apalagi, ya, apatah lagi kita ini minda saya sudah tercemar ketika saya masih kecil lagi. Walau saya lahir dalam keluarga Islam, tapi sudah tercemar dengan budaya, adat, tempatan. Lebih baik barangkali menghadapi zaman di Makkah, ya, Abu Jahal and the gang, Umar dan sebagainya, kerana waktu itu mereka tercemar hanya dengan follow blindly pada apa yang mereka dapati dari ayah mereka, dan itu bukan agama, hanya adat. Tapi kalau saya ini ketika membesar, antara agama dengan adatnya sudah bercampur. Nak menapisnya ini bukan mudah. Nak mengosongkan minda dari maklumat lama diisi dengan yang baru, it's not easy. Sebab yang lama itu sudah melekat. Kalau yang lama masih ada di minda, masuk yang baru, dia pasti akan ditolak. Ataupun masuknya pun lambat. Berbeza dengan di zaman dahulu. Mereka dulu fil zulumat, jelas fil zulumat, dalam kegelapan. Datang Islam itu sebagai light, mengeluarkan mereka minadz zulumat ila nur. Kalau kita sekarang gelap tidak, terang tidak, sama. Jadi sama. Nah ini yang begini yang sangat susah. Dia kalau melihat kebenaran pun matanya macam ngantuk tidak, melek pun bilang. Jadi tak jelas dia tengoknya pun. Susah kita. Jadi sabar. Tetapi yang mesti diubah manusia adalah paradigmanya itu, jiwa dah. Maka itu saya selalu mengatakan, ya, dalam istilah para ulama, yaitu islahul qalbi muqaddamun ala islahil amal. Mereform
paradigma itu, minda itu, jiwa itu lebih didahulukan daripada mereform yang luaran ini. Nah, kita mereform yang luaran, dalamannya belum direformasi. Taib, ala kulli hal, kita mesti mempelajari dan mengkaji di sebalik dakwah Rasul ini. Kemudian nombor 7. Panjang sikit nombor 7. Di sana belum ada keperluan yang memaksa dan mendesak untuk melalui atau mengambil pertimbangan-pertimbangan ini. Jadi untuk melawan arus maksudnya. Dan juga perintah berperang dan melawan belum ada, belum turun. Dan Allah Maha mengetahui kenapa tidak diturunkan keizinan untuk melawan orang-orang yang jahat. Tentu Allah sedang melihat apakah mereka sabar atau tidak dalam menghadapi dugaan itu. Sebab persoalan mendasar dalam dakwah ini telah terwujud, yaitu wujud dakwah dan perwujudannya pada pribadi seorang da'i, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta kepribadiannya berada dalam lindungan pedang-pedang Bani Hashim, hingga tiada satu tangan pun yang mencoba untuk mengganggu, melainkan diancam dengan hukuman penggal oleh Bani Hashim. Kedudukan Rasul, Baginda sallallahu alaihi wasallam ini dari keluarga Bani Hashim yang sangat dimuliakan, dihormati oleh seluruh kaum Quraisy. Dan Rasul pun bukan hanya Bani Hashim, tapi lahir dari keturunan YDP kaum Quraisy ketika itu, yaitu Abdul Muttalib. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, dan ini cucunya mendapat penghormatan yang luar biasa pada pandangan orang-orang Arab ketika itu. Sebab di waktu kecil Nabi sangat disayangi oleh datuknya kan. Ketika datuknya meninggal dunia, maka yang mengambil kedudukan sebagai YDP kaum Quraisy itu bapa saudaranya Abu Talib, dan Abu Talib mengambil alih penjagaan Rasul daripada ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, sehinggalah beliau menjadi Rasul Allah, nikah dengan Khadijah sehingga menjadi Rasul. Bahkan setelah menjadi Rasul, Nabi SAW sedikit sebanyak orang-orang Quraisy itu masih melihat kedudukan Abu Talib. Tiap kali mereka hendak melakukan kejahatan kepada Rasul, mereka akan melihat kedudukan Abu Talib dan mendatangi, minta, ataupun mereka tidak langsung kepada Rasul, malah ke Abu Talib. Itu dalam sirah disebutkan banyak sekali. Jadi kedudukan Rasul yang begitu mulia, dia tidak akan disentuh oleh siapapun juga, karena tadi ada ta'assub kabilah begitu kuat. Bani Hashim akan mengangkat senjata kalau ada kabilah yang lain mengganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu mereka berfikir 2-3 kali. Kadang-kadang kedudukan dai yang berada di tengah-tengah masyarakatnya yang mulia itu memberikan mileage pada dakwahnya. Kadang-kadang seperti itu. Oleh kerana itu tak seorang pun yang berani melarang beliau dari menyampaikan dakwah dan mendeklarasikannya di berbagai forum pertemuan kaum Quraisy, di sekitar Ka'bah, di bukit-bukit Safa, serta di musim haji. Tidak ada yang berani. Mereka jadi segan, mereka jadi serba salah. Nak ditegah Muhammad, nanti bimbang Bani Hashim menghunuskan pedang pula. Tak ditegah, dakwah dia begitu menarik. Dan Rasulullah kenapa? Kepribadiannya. Nah, salah satu faktor yang menentukan kejayaan dakwah ialah akhlak pendakwah itu. Sebagai seorang dai mesti memiliki akhlak yang baik, kerana ia menjadi faktor untuk membawa kejayaan dakwahnya. Maka itu tidak boleh cakap serupa bikin itu. Tadi kalau anda rujuk dalam surah 41 itu ayat 33, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi, koma di situ. Next word apa? Wa amila salihah. Tengok di situ. Jadi tidak hanya sekedar berdakwah, menyuruh orang kepada kebaikan, tapi dia pun mesti apa? Wa amila salihah. Dia mesti cakap dan bikin dan buat. Wa amila salihah, tidak cukup hanya dengan da'a ilallah, mengajak menyuruh orang kepada agama Allah. Dia sendiri harus menjadi suri tauladan.
Dalam bahasa kita pun orang cakap tak serupa bikin tidak disukai, bahkan gagal, dilecehkan orang. Jadi antara kata dengan kota itu apa? Harus apa? Harus di apa? Kata mesti di kota, mesti sama. Wa amila salihah itu. Alangkah besarnya keberkahan Allah kepada orang yang astagfirullahaladzim, pandai bercakap tapi tidak pandai buat. Kan dalam surah 61 ayat 2 dan 3 itu. Surah As-Saff, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabara maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan di dalam surah Al-Baqarah Allah menempelak ulama-ulama Yahudi yang sangat bersemangat menggalakkan orang lain melakukan kebaikan, tapi mereka sendiri tak buat. Itu ayat 44 Al-Baqarah 44. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Al-Baqarah 44. Itu pertanyaan yang disebut tempelak. Allah menyelar, menempelak. Orang yang mengajak orang lain, menganjurkan orang lain berbuat baik, dia sendiri tidak buat baik. Secara naluri pun tidak akan diterima itu. Hatta orang non-muslim sekalipun, leader of non-muslim, he encourage misalnya his followers to do a good, untuk melakukan kebaikan, dia sendiri tidak akan ditaati. Mesti banyak example. Saya teringat dalam sirah peristiwa perdamaian Hudaybiyah itu kan, Nabi dilarang untuk masuk ke Masjidil Haram tahun ke-6 Hijriah itu. Lalu setelah di sign up perjanjian Hudaybiyah itu antara Rasul dengan pihak kaum Quraisy, maka kata Rasulullah, okey, kita sekarang tahallul di sini dan sembelihlah hadyun itu. Tidak ada seorang pun yang mentaati, kerana kebanyakan para sahabat itu agak ketika itu emosional, kerana dalam perjanjian itu bagi mereka nampak menguntungkan pihak Quraisy. Tidak ada seorang pun. Lalu Nabi pun masuk ke tent salah seorang istrinya. Siapa nama istrinya? Ummu Salamah, ya. Dia pun merungut. Aku sudah suruh mereka tahallul, tidak ada seorang pun yang mau dengar. Merungut Rasul. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, kata istrinya, kenapa anda tidak memulakan saja? Coba anda keluar, anda cukur sendiri. Nabi kata, it's good idea. Nabi pun terus keluar dan mencukur rambutnya. Semua para sahabat nampak, akhirnya mereka mencukur. Itu namanya dengan amalan, dengan perbuatan. Okay, jadi by example, dalam konteks dakwah itu disebut al-mau'izatul hasanah. Dalam konteks approach dakwah itu nombor 2 dalam surah 16 ayat 125 yang kita selalu merujuk itu. Itu metodologi dakwah ada 3 di situ. Nombor 2 ialah wal mau'izatil hasanah. Surah 16 An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ke jalan Rabbmu. How? Macam mana metodenya? Firstly ialah bil hikmah. Kedua apa? Wal mau'izatil hasanah. Tengok, wal mau'izatil hasanah. Dalam istilah modern, kalau boleh saya istilahkan itu, dalam dakwah disebut ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Dakwah menggunakan lisan atau tulisan, media massa, dan dakwah bil hal. Jadi dalam Islam ni antara cakap dengan buat tu harus seiring, selari sama.
kalau orang barat yang non muslim, mereka mengatakan, kamu dengar apa yang aku cakap, jangan ikut apa yang aku buat. Dan begitu. Dan di dalam Islam tidak, dia tidak boleh dipisahkan antara al-qaul wal amal. Kita pernah membaca hadis Rasul ketika menjelaskan iman itu kan, Rasulullah kata mafhumnya, iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Jadi kita kembali di sini tadi ya. Demikian kedudukan Rasul itu ya. Tidak seorang pun berniat untuk menahan atau membunuh beliau atau mengatakannya tidak terhadap beliau pada peringkat awal. Mereka masih menghormati. Bahkan ketika mereka meminta beliau agar menahan diri dari mencaci sembahan-sembahan mereka serta mencacatkannya, beliau tidak mau menahan diri dari hal itu. Dalam salah satu uslub dakwah ataupun konten dakwah, dalam rangka menjelaskan, memberi penjelasan, salah satunya ialah apa? Mesti memberi penjelasan tentang kesesatan mereka, kejahilan mereka, termasuk betapa lemahnya Tuhan-Tuhan mereka itu. Itu termasuk cara seperti itu. Misalnya, lima ta'buduna ma la yasma'u wa la yubsiru. Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak boleh dengar dan tidak boleh melihat? Itu kan memperlek, mencaci maki sembahan mereka. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u. Itu umpamanya kan surah Al-Hajj itu ayat yang ke berapa? Ya. Di situ Allah berfirman, wahai sekalian manusia, dengarkan oleh kamu sekalian, akan disebutkan, pernah kita baca ini. Fastami'u lahu. Ada perumpamaan yang akan dibagi oleh Allah pada ayat 73 tentang perumpamaan, tentang betapa lemahnya Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Apa antara lain Tuhan-Tuhan yang kamu seru, yang kamu sembah selain pada Allah itu tidak punya kuasa untuk mencipta apa-apa, hatta tidak mampu mencipta seekor nyamuk atau lalat sekecil manapun juga. Sekalipun Tuhan-Tuhan itu seluruh dunia bergabung mengadakan meeting, ke summit of all gods di atas muka bumi untuk membuat seekor lalat itu, tak mampu man. Itu sedang dalam bentuk apa? Mencela apa yang mereka sembah. Kemudian yang keduanya, coba kamu fikir, maksudnya supaya manusia itu berfikir ya, buka otak mereka. Sekiranya seekor lalat itu merampas makanan yang kamu semua bagi pada Tuhan kamu tu, katalah apam, kamu letakkan depan yakni berhala tu, kuih apam tu, datang seekor lalat ini, diambil, diterbangkan apam itu, apakah Tuhan yang kamu sembah itu dapat mengejar lalat itu dan merampas kembali kuih apam itu? Atau kamu sendiri ternyata tidak mampu? Betapa dhaifnya, lemahnya, bodohnya kamu menyembah sesuatu yang tidak yakni punya kuasa apa-apa. Itu dalam rangka tadi Nabi SAW menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan mereka, mencaci maki sembahan-sembahan mereka. Nah itu memang dakwah harus begitu. Disebut ibtalul batil, membatalkan kebatilan berasaskan ilmu, bukan emosi. Buka minda manusia itu yang tertutup, terhalangi dengan sifat antara lain fanatik, ta'assub kepada sesuatu. Jadi itu harus dibuka. Tugas da'i adalah membuka minda manusia yang sudah tercemar atau terhalangi, tertutup oleh sesuatu. Kerana agama Islam ni agama yang ma'qul, yang reasonable. Dia boleh difikirkan menggunakan logik. Seperti tadi kan begitu jelaskan, dia tidak perlulah kepada kekuatan intelek yang mendalam untuk memahami surah 22 ayat 73 itu. Begitu mudah sekali. Kalau ditanya kepada siapapun juga non-muslim, pasti mereka yakni mengetahui dha'afat talib wal matlub. Tapi kenapa tetap mereka masih tetap juga berpegang pada tradisi itu? Kerana mereka follow blindly, ikut apa perasaan, adat istiadat.
Nah, ketika mereka tidak boleh berhujjah, tidak mampu mengemukakan hujjah, alasan, ya mereka akan mengemukakan pengepal tangan. Biasanya begitu. Kalau tidak boleh berhujjah, sudah, la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Itu terus berlaku sehingga hari ini, sehingga hari kiamat. Jadi tugas dai tadi antara lain ialah menjelaskan tentang betapa Tuhan-Tuhan mereka itu sebenarnya tidak mempunyai apa-apa kuasa. Ketika mereka melihat minta beliau agar diam dari mencela datuk nenek moyang mereka, maka Rasulullah tidak diam. Umpamanya Allah sendiri mencela dalam Al-Baqarah ayat 170 yang biasa kita rujuk. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Itu jawaban mereka. Lalu diselar, dicela oleh Allah dan dibacakan ayat ini Rasulullah pada mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Itu celaan itu. Datuk nenek moyang mereka, kalau tadi itu Tuhan-Tuhan mereka yang dicela kan? Sekarang ini datuk nenek moyang mereka. Kenapa dicela? Kerana mereka beralasan selama ini apa yang mereka pegang, mereka buat, mereka lakukan itu mengikut apa yang mereka dapati dari kebiasaan datuk nenek moyang mereka. Diselar oleh Allah. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kamu akan tetap juga mengikuti tradisi datuk nenek moyang kamu, padahal datuk nenek moyang kamu itu la ya'qiluna syai'a, tak tahu apa-apa, tak ada ilmu pengetahuan, follow blindly, wala yahtadun, dan tidak pula mendapat hidayah. Jadi orang yang patut kita ikuti yang pertama orang yang ya'qilun, ya'lamun, ada ilmu yang sahih, kepahaman yang benar. Keduanya muhtadun. Itu orang yang patut kita ikuti. Jadi bukan orangnya namanya siapa, okay, ketinggiannya berapa inci, pendek ke gemuk, bukan itu. Dia keturunan apa, okay, Jawa ke Banjar ke, campur Jawa dengan Banjar jadi Wajar, tak ada. Bukan itu. Apa yang dia sampaikan itu qaulullah qaulur rasul. Itulah ilmu. Tengok dalam surah Yasin yang anda selalu membaca dan sudah hafal lama sekali ayat ini. Allah berfirman mengkisahkan Habib An-Najjar datang menasihati umatnya kan. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Next ayat apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Berikutnya apa? Wahum muhtadun. Ikutilah oleh kamu orang yang dalam mengajak kamu ke jalan itu tidak minta upah, tidak untuk mendapat habuan dunia, dan kedua wahum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Nabi SAW berpesan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tengok al-mahdiyyin yang telah mendapat petunjuk. Nah, mereka ialah khulafa ar-rasyidun yang 4 itu. Jadi ikutilah orang yang membawa atau menyuruh kamu ke jalan Allah berdasarkan kepada ilmu dan hidayah atau taufiq. Lalu ketika mereka meminta kepada baginda SAW agar bersikap lunak, lemah lembutlah, maksudnya tidak, hingga mereka akan juga bersikap lunak, agar beliau mau bersikap baik kepada mereka hingga mereka pun akan bersikap baik kepada beliau, serta agar beliau mau mengikuti sebagian tradisi mereka, dan mereka pun akan mengikuti pula sebagian dari ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tetap tidak mau bersikap lunak dan berkompromi dalam hal akidah. Turunlah surah Al-Kafirun. Mereka datang itu, ya Muhammad, kita sudah surrender lah, we can't stop you lah. Agama you makin hari makin berkembang, makin ramai orang yang ikut, kita surrender lah. Tapi mari kita buat perbincangan dan MOU.
Apa katanya? Kami bersedia untuk menyembah Tuhan kamu 1 tahun. Dan tahun berikutnya you pula sembah Tuhan kami. Jadi sekarang ni ada aliran yang namanya kesamaan agama. Semua agama itu sama. Ini idea daripada Abu Lahab, dan itu inspirasi daripada iblis. Dan sekarang ini dibawa oleh orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai liberal. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hal-hal yang ada hubungan kait dengan akidah dan ibadah, tidak ada toleransi, tidak ada kompromis. Qul, Allah menyuruh kepada Rasul untuk menjawab show mereka tadi itu. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Tegas. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Tegas. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Islam agama yang sangat tasamuh, penuh toleransi. Tapi ketika perkara-perkara itu ada hubung kait dengan akidah dan ibadah, maka tidak ada tasamuh. Jadi kita harus faham, benar Islam dinut tasamuh, agama yang sangat tasamuh, toleransi, tapi tidak pada setiap aspek kehidupan. Di sana ada perkara-perkara yang sangat esensial, which kita tidak boleh compromise, tidak boleh swap. Jadi perlu itu tegas supaya kita faham. Nabi pun tidak mau menolaknya, kerana itu urusannya adalah urusan antara syurga dan neraka. Bagaimana mungkin orang kami masuk syurga setahun, dalam neraka setahun, nanti tahun depan you pula dalam neraka setahun, you di syurga tahun. Mana boleh begitu. Na'udzubillah min dzalik. Kata Abu Jahal apa? Ini win-win situation lah. Na'udzubillah. Dalam hal-hal macam itu kita tidak ada toleransi. Baik. Seterusnya pertimbangan-pertimbangan ini semuanya menurut hemat penulis buku ini merupakan sebagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menahan tangan-tangan mereka dari melawan atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kedua, untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, agar tarbiyah dan persediaan mereka menjadi sempurna. Tujuannya itu. Nah, kita sebagai mukmin hari ini pun seharusnya apa? Komitmen kita terhadap agama. Jalankan seluruh kewajiban. Tingkatkan ilmu, tingkatkan amal dan kesabaran. Tunjukkan the beauty of Islam through our manners. Kita punya akhlak, sabar menghadapi tekanan-tekanan. Supaya tujuannya ialah untuk membina jati diri kita, supaya menjadi muslim yang sempurna. Juga agar kaum muslimin berdiri untuk menunggu masalah kepimpinan dalam waktu yang sesuai, dan agar mereka dapat keluar dari seluruh masalah dan tidak ada bagian bagi kaum elit mereka, sehingga seluruhnya ikhlas dan murni kerana Allah dan di jalan Allah. Demikian dalam kitab Al-Dhilal. Jadi itu dalam konteks melaksanakan al-wajibat ad-diniyah, kewajiban-kewajiban agama, semua orang terkena, tidak ada klasifikasi, ya. Artinya pemimpin, orang besar, orang kecil, dalam konteks sebagai Abdullah semua sama. Dalam konteks diperintahkan ke atas kita untuk menunaikan salat, umpamanya tak ada beza, baik dia raja ataupun rakyat biasa, orang besar, orang kecil, semuanya sama. Nah, itu dalam rangka tadi tarbiyah nafsiyah, supaya terbinalah muslim personality yang bercirikan sibghatullah, serupaan Allah tadi, yakni agama Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan kesemuanya itu khalisan liwajhillah. Kama qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah ila akhiril ayat. Surah 58 ayat yang kelima itu.
Saya teruskan bacaan buku ini sikit lagi. Orang yang memperhatikan period Makkah yang berlangsung selama 13 tahun, yang seluruhnya merupakan tarbiyah, nafsiyah atau ruhiyah, persiapan serta penanaman konsepsi la ilaha illallah, ia akan mengetahui signifikansi akidah ini tentang tidak adanya ketergesaan untuk melawan kejahatan dengan kejahatan. Belum datang masanya. Ini kan strategi ilahiyah ini. Akidah memerlukan suatu penanaman dan dengan penjagaan, perhatian dan continuity yang tidak ada bagian ketergesaan dan anarki di dalamnya. Tengok di sini dalam akidah ini kita mesti tentu saja memahami konsep akidah berdasarkan ilmu yang sahih. Kedua, tanamkan ia di dalam jiwa. Bila sudah tertanam dalam jiwa, maka perlu ia dijaga. Diperhatikan secara berterusan. Saya selalu membuat perumpamaan, kalau kita ada vasu ataupun ada tanah, baik sekangkang atau 2 kangkang kera, kita tanamlah apa jenis seed pokok yang kita ambil dari Mardi. Mereka masa pameran ini yang the best kata Mardi. Lalu anda pun tanam kan, dan anda jaga, anda pelihara, anda baja, anda siram, anda perhatikan ada hama atau tidak. Maka biiznillah pokok itu akan subur, tumbuh, membesar. Ini yang namanya disebut syajarah tayyibah dalam surah 14 itu ayat 30 berapa? 24 kan. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukalaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Surah 14 surah Ibrahim ayat 24. Tengok di situ kalimah tayyibah. Dia punya akar thabitun ke bawah tu, akar tunjangnya. Dan lalu subur pokok itu. Sampai dahannya pokok itu naik ke atas terus sehingga ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Dan ia berbuah tiap-tiap musim, tiap saat selalu memberikan buah yang baik. Itulah kalimat tauhid, itulah iman yang benar, itulah akidah yang sahih. Jadi saya beri perumpamaan seperti itu. Secara continuity tadi untuk menjaga memeliharanya. What do you think? Kalau seed itu tadi walaupun yang the best, dipilih yang termahal, beli di Mardi, kemudian kita letakkan saja, lepas itu kita biarkan tadi pelihara. Akhirnya yang tumbuh bukan pokok itu, tapi mungkin lalang. Demikianlah iman dan akidah ini. Perlu dijaga, dipelihara, dibaja. Seperti itu. Sebagaimana pokok itu sangat sensitif pada cuaca dan gangguan-gangguan insek, hama dan sebagainya, demikian juga iman kita, jiwa kita ini sensitif pada gangguan sesuatu. Sekarang banyak pemikiran-pemikiran yang kononnya orang-orang yang moden atas nama kemajuan. Mereka packaging, repackage, nampak cantik. Seperti misalnya apa yang dibawa oleh Zainal Anwar dan orang-orang yang sama dengannya, sama waktu dengannya. Kemarin baru Al-Musawah dibawa ratusan orang dari luar negara, intelektual kononnya. Tapi menghancurkan Islam, melawan Allah, menyakiti Allah. Kerana mereka mengubah-ubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah pemikiran di-package dengan packaging yang menarik, kerana orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat, English speaking, orang yang modern, punya hebat, dan media massa pula dikuasai. Orang-orang yang juhala melihat shining macam itu, I agree. Bukan. Ini awas, hati-hati. Akhirnya mungkin seed yang baik itu kena hama nanti jadi rosak. Na'udzubillah min dzalik. Allah Maha mengetahui kenapa kita membaca Al-Fatihah hari-hari tidak kurang 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kerana itu tadi disebut continuity, tadi harus berterusan. Belum tentu seed yang baik itu
akan menjadi pokok yang subur dan memberikan buah. Boleh jadi dia berubah, na'udzubillah, tidak berbuah, bahkan mungkin tidak memberi manfaat. Itu disebut syajarah khabithah. Sebaliknya tadi di situ ada kan, ada kalimah tayyibah lawannya kalimah khabithah. Kalau kalimah tayyibah diumpamakan sebagai syajarah tayyibah, maka kalimah yang khabithah disebut oleh Allah umpamanya sebagai syajarah khabithah. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Selanjutnya di sini Okey, seterusnya, betapa bagusnya jika para da'i, tengok orang-orang yang menyeru kepada Allah itu memperhatikan dengan seksama tarbiyah nabawiyah, pendidikan Nabi ini terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di atas akidah ini, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dan tauladan darinya. Tengok betapa penting memahami sirah nabawiyah. Bagaimana cara Nabi mendidik para sahabat. Ada satu buku itu. Okey, ada satu buku yang judulnya Tarbiyah Nabawiyah, lebih kurang sistem pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat. Cari buku itu, pelajari, teliti, kaji. Sebab tidak ada yang berani berdiri menentang kejahiliahan, dalam berbagai bentuk, kecuali orang-orang yang hati mereka telah dihiasi oleh cahaya aqidah rabbaniyah serta akar-akar pokok la ilaha illallah telah menancap masuk, tertanam di dalam hati mereka. Ketika itu mereka boleh disebut dalam surah 33 ayat 23, yaitu orang-orang yang orang-orang yang telah menepati man'ahadallah, orang-orang yang telah menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Jadi yang akan melihat adanya kebatilan itu ialah orang-orang yang hatinya bright, yang ada nurul Quran, nurul iman, nurul hidayah. Ya, kalau hatinya sudah tercemar, bagaimana mungkin akan dapat melihat ada yang jernih dan ada yang tercemar. Hanya hati yang salim, yang selamat, hati yang sudah tertanam begitu kokoh akidah Islamiyah, kalimat tauhid, ia akan mampu melihat di luar itu ada ma'ruf dan ada mungkar, ada halal, ada haram dan sebagainya. Ya, kalau hatinya tadi samar-samar, jangan tanya pada dia untuk menilai situasi. Tidak mungkin orang yang mata rabun, lalu anda akan bertanya, "Encik, tolong encik bagi tahu pada saya ini warna apa ya dua ini." Dia mata dia pun apa dia katanya, mata pun rabun. Jadi anda bertanyalah kepada orang yang bright, yang sehat, yang qalbunnya ada di dalamnya nurul Quran. Wa ja'alna lahu nura, yang hatinya hidup, hayyun. Barulah orang macam itu yang akan dapat menunjuki ke jalan yang benar, seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah manusia yang tidak tercemar minda dan jiwanya. Purely dia mendapatkan nubuwah risalah directly dari Allah, sehingga ialah satu-satunya orang yang dapat mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur. Rasul disebut nur dalam surah 5 ayat 16. Al-Quran itu sendiri disebut nur. Jadi Rasul itu adalah cahaya. Dalam surah Al-Maidah itu ayat 16 kalau tidak salah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu disebut oleh Allah di situ. Yang dimaksud nur adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat yang lain, nur bermakna Al-Quranul Karim. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 64 ayat 8. Nah, dalam surah 64 ayat yang ke-8 yang dimaksud dengan nur di situ adalah Al-Quran. Kalau tadi surah 5 ayat 16, nur itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam surah 64 ayat yang ke-8, apa bunyi ayat ini situ? Sila baca. Wa aminu fa'aminu billahi wa rasulih
wan nuril ladzi anzalna. What does mean an-nuril ladzi anzalna? Isn't it Al-Quran? Jadi Al-Quran itu nur, Rasulullah itu nur, Islam itu nur, hidayah dan taufik itu nur. Dan Allah adalah Allahu nurus samawati wal ard. Begitu. Jadi dan nur di situ akan bertempat dan melekat pada hati. Nah, kalau hatinya sudah bright, maka akan nampak ini hak, itu batil, ini benar, itu salah, akan jelas. Itu yang namanya furqan dengan Al-Quran kan. Jadi orang nanti nampak. Ya, kalau Allah menyebutkan dalam surah 6 122 yang selalu kita baca, okay? Awa man kana maita fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura. Tengok, yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Surah 6 ayat 122. Apakah orang yang dahulunya mati, apanya yang mati? Hatinya. Kata Abdullah bin Abbas, yakni orang kafir atau orang yang beragama tetapi tidak berdasarkan ilmu yang sahih. Lalu fa ahyaynahu, lalu kami hidupkan ia dengan Islam. Wa ja'alna lahu nura, dan kami jadikan baginya apa? Cahaya yang terang. Di mana itu? Tentu dalam hatinya. Maka orangnya macam itu akan yamshi fin nas laisa bi kharijin minha. Dia akan berjalan di tengah-tengah manusia. Yang orang ramai, manusia yang ramai fil dhulumat, dalam kegelapan. Dia boleh keluar dari kegelapan karena dia punya nur, punya cahaya. Taib. Jadi sumbernya nur tadi ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah. Kalau nak cari nur itu, taib. Sudah ya salah pula nanti. Nur Muhammad sallallahu pula nanti. Jadi fahami di situ. To bright up, to light up kita punya hati ini, jiwa, itu sumbernya. Saya terbaca dalam sebuah hadis, mafhumnya ya, saya tak ingat rawinya. Nawwiru buyutakum bil Quran, atau kama qala Rasulullah. Light up rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Okay? Kita memohon kepada Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika, kan? Ya Allah, yakni berilah cahaya dalam hati kami dengan nur hidayahmu itu. Pelajari Al-Quran. Dalam kita membaca, mempelajari Al-Quran, itu sebetulnya dalam rangka kita sedang menggilap. Hati yang sudah tercemar kan mesti digilap sikit, insya Allah akan bright. Begitu juga hadis. Saya sudah sebut dahulu, cermin ini sangat sensitif pada cuaca dan pada apa-apa yang di luar tu banyak pollution kan. Kalau cermin ini dibiarkan seminggu saja tidak dilap, what do you think? Dia pasti akan kotor kan? Supaya dia tetap bersih dan bright, dia mesti dilap dan bahkan ada chemicalnya khusus. Demikian hati ini. Hari-hari di luar itu pollution yang akan melekat pada diri kita. Hari-hari tengok TV, tengok perempuan telanjang. Tapi entah itu program daripada Amerika ataupun daripada Brazil atau dari Korea, hari-hari tengok depan TV, hati ini lama-lama jadi terdup dia. Dia tidak melihat itu sebagai salah dan maksiat. Maka hari-hari di luar sana tengok telanjang pun relax saja. Dia tidak hidup hatinya bahwa itu salah. Mati sudah mati hatinya. Sudah redup, belum matilah. Ya sudah redup. Kalau sudah mati malah dia nak jadi sponsor pula nanti. Na'udzubillah min dzalik. Hari-hari itu pollution dahsyat. Itu yang nampak, yang tidak nampak tadi berupa fikrah, pemikiran, ideologi. Itu lagi dahsyat. Maka kita lebih ramai orang yang hatinya sakit
atau gelap, bahkan mati. Tapi Tuhan yang empunya hati yang sakit dan mati itu dia tidak sedar. Okay? Selalu nampak dia what's wrong, selalu tak ada yang wrong, always right, what's wrong selalu. Apa salahnya? Dia tidak tahu ada benda salah. Dia tanya apa salahnya, bila anda jawab pun dia pun tidak akan menerima jawaban itu. Nah, itu tanda di antara hati itu sudah terkena virus H5N1. Nah, tentulah bukan virus itulah. Nah, oh, tak ada itu bahaya itu, membawa syirik nanti ya. Itu yang justru di highlightkan di masyarakat kita. Muhammad itu semua Ustaz masih sebelum azan dia baca. Iya, na'udzubillah min dzalik. Ya, itu kita hanya follow blindly saja. The source of nur adalah Allah. Allah menamakan dirinya sebagai An-Nur kan. Allahu nurus samawati wal ard. Dan Rasul itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia akan membawa kamu ke jalan yang benar. Bagaimana caranya? Ikuti ajaran dia. Okay. Nur Rasulullah di mana adanya nur Rasul? Pada ajarannya. Siapa yang mengikuti Rasulullah? Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang selalu saya baca? Aku tinggalkan kamu sekalian, taraktukum ala nahjatil bayadha, di atas sistem yang terang benderang. Kalau terang benderang itu maknanya ada light kan? Maka ada cahaya. La yazigh lailuha kanahariha, malamnya macam siang. Nak menyatakan betapa apa yang dibawa Rasulullah itu begitu mudah, jelas, terang. Tidak ada orang yang menyeleweng daripadanya, kecuali pasti illa halik, dia akan celaka. Jadi ikuti. Apa yang diikuti? Sunnah Nabi, ajarannya itu keseluruhannya, baik itu yang menyangkut akidah, ibadah atau akhlak. Nanti barulah akan mendapatkan tadi nur minallah. Dan yang meletakkan nur pada minda dan jiwa manusia itu hanya Allah. Nabi SAW has no authority untuk melakukan itu. Tengok bapak saudaranya, betapa Rasulullah sayang kepada Abu Talib, dan dia berkeinginan untuk to save him from the hellfire kan. Nabi berusaha, tapi kemudian Allah tidak menghendaki. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu ya Muhammad, sekali-kali kamu tidak punya authority untuk memasukkan the light of iman, of hidayah pada jiwa dan hati seseorang, karena itu hak prerogatif Allah. Jadi Nabi sendiri tidak punya authority untuk itu. Tugas dia apa? Hanya untuk menyampaikan, menjelaskan. Siapa yang ikut, dia akan selamat. Man ata'ani, siapa yang mengikuti aku, kama qala sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah. Kemudian dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kama qala Rasulullah. Tiap-tiap umat aku akan masuk ke dalam syurga illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu? Pelik betul lah orang tak mau, enggan masuk syurga. Nabi kata, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, apa yang aku bawa dari ajaran Islam agama ini, niscaya dia masuk syurga. Wa man 'asani, dan barang siapa yang derhaka kepada aku, faqad aba, itu orang yang enggan. Jadi yang patut diikuti itu ajaran Rasul, itu yang namanya nur. Ajaran Rasul itu, dia akan bright nanti jiwa dan hati ini. Dia nampak itu halal, ini haram, itu hak, itu batil, ini okey, itu KO, ini putih, itu hitam. Dia jelas segala-galanya. Mata ini tidak rabun, dia bright, dapat lihat. Okey, ada cahaya, nampak. Dan very sharp dia punya itu. Kenapa? Dibantu oleh Allah tadi. Walladzina tadau zadahum huda. Orang yang sudah menerima hidayah, aku akan increase, kata Allah, dia punya hidayah. Sehingga dia tadi berbeza, yamshi fin nas kama mathaluhu fil dhulumat, dia dapat keluar. Adakah sama orang yang punya light dengan orang yang dalam kegelapan? Jawabannya jelas, begitu jelas sekali, tidak akan sama. Dan nur itu tidak akan datang menggolek, kita harus berusaha. Kalau tadi jiwa harus digilap, dengan apa gilapnya? Ya dengan ilmu
yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan supaya dia bright. Anda jangan ambil kemudian kain lap, Anda telan supaya Anda berbright itu. Bukan bright, terhalang nanti dengan kain itu, terus goal. Jangan salah faham. Nak dapat light, jangan salah faham. Nak kena dapat apa cahaya, apa namanya, minta terang hati. Minum air sampai 4 jam. Atunya dari sebelah mak dan opahnya 2 jam. Opah dan atunya dari sebelah bapaknya 2 jam. Antinya dari sebelah ini 2 orang. 8 jam budak itu minum. Begitu masuk ke ruang exam, dia pun terus jatuh, kolaps. Kenapa? Kembung dah. Jadi bukan terang hati, kesian ya. Nah, saya tanya anak saya Naif itu ikut UPSR, Ustaznya dia balik, Pak, ini Ustaz Naif bagi apa itu ya? Air penerang hati. Iya kok. Kesian anak saya, sudah kena pollution dari kecil pun. Jadi saya terangkan kepada dia. Saya do you trust atau believe in him? Ya, Aib ambil aja lah, suruh diambil saja lah. Jadi you minum saja. Ustaz kata boleh diminum tapi jangan dihabiskan semua. Sisakan sedikit, nanti boleh masuk ayat yang lain. Dia shake, nanti jadi kembali lagi ke situ, boleh di top up. Saya tanya, tahu tak ada budak-budak Cina kadang dalam akhbar mereka bright sekali. Ya tahu, baca dalam akhbar. Dia minum air apa? Dia tak tahu Pak minum air apa ya? Air bateri. Dia kau tahu terbahak-bahak anak saya Senayu itu. Ya Allah, kelakar lah katanya. Air bateri yang ada power itu. Maka dia boleh bright. Air bateri itu you kalau dimasukkan aja. Anak saya tu ya Allah, kelakar ya apa ni katanya. Saya ketawa anak saya itu. Jadi apakah semua orang ini? Kalau saya tahu tak akan dikirim ke tempat itu. Dia ada kursus UPSR kan, sekolahnya mengadakan. So, saya kata okeylah, bayar RM60. Rupanya termasuk pembayarannya itu 1 botol air. Ya Allah, saya kata siapa Ustaznya Aib tak tahu cari namanya. I want to see him lah. Ya Allah, saya sedih daripada sekolah. Minta maaf ya, anak saya dari sekolah Abim, tapi pemikirannya para gurunya seperti itu. Jadi saya itu memilih yang the best among of the worst yang saya tahu lah. Jadi perlu saya betulkan apa-apanya kan. Anak-anak itu kesian. Lalu saya sampai ke rumah sepanjang perjalanan sembah dengan dia. Nah, ya dia pun ya Allah ya Karim ya. Jadi sekali lagi kita perlu memahami konsep agama ini seperti mana yang ianya dipahami oleh para sahabat dahulu. Dan kemudian diceritakan di sini oleh Ibnu Ishaq ya tentang bagaimana sikap Rasul ketika melihat bencana ya yang menimpa para sahabat beliau, penjagaan ia dapatkan kedudukan di sisi Allah dari Abu Talib, dan beliau tidak lagi mampu mencegah dari penderitaan yang telah mereka terima. Maka beliau berkata, sebaiknya kalian keluar menuju tanah Habsyah, kerana di tanah Habsyah itu terdapat seorang raja yang di sisinya tidak ada seorang pun yang dizalimi. Nah ini tengok, Nabi tidak mempunyai upaya ketika itu untuk menjaga dan memberi bantuan kepada para sahabatnya. Kerana waktu itu Nabi seorang yang mendapatkan protection dari kedudukan Abu Talib indirectly. Maka orang tidak ketika itu orang musyrikin, mereka tidak berani menyiksa Nabi secara langsung. Siapa yang jadi mangsa akhirnya? Kalau Nabi mendapat protection dari Abu Talib, maka sahabat-sahabat yang mustad'afun, yang dhaif itu yang menjadi mangsa. Lalu Nabi memberikan inspirasi, memberikan galakkan kepada mereka untuk berhijrah ke Ethiopia. Tentu Nabi tidak pernah keluar ini. Ini pasti wahyu dari Allah. Mungkin dia tidak pernah pergi ke Ethiopia, dan dia bagi tahu bahawa rajanya amat sangat adil, yaitu An-Najashi itu. Najashi itu adalah gelaran bagi raja yang beragama Kristian di Ethiopia. Lalu mereka pun, itulah jalan yang diberikan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahawa seorang pemimpin, dia jangan memikirkan keselamatan dirinya saja. Dia mesti mengambil berat keselamatan pengikut-pengikutnya, dan caranya mesti pemimpin itu memberikan alternatif supaya pengikutnya selamat. Nah sekarang umumnya
Ada pemimpin yang mementingkan diri sendiri saja. Dia orang lain tidak dipikirkan. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah ini satu panduan dari ilahi kepada Rasul, dan Rasulullah menyampaikan kepada mereka kelembutan Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang dilimpahkan kepada kaum mukminin. Yang tertindas kemudian terdengarlah masuk bahwa Umar masuk Islam. Umar ibn al-Khattab. Rasulullah itu selalu berdoa dalam keadaan kritikal begitu, ya Allah, Allahumma a'izzal Islama bi'umaraini. Ya Allah, muliakan, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Yang satu Umar ibn al-Khattab, yang lagi satu Amr ibn Hisham. Siapa Amr ibn Hisham itu? Ya Pak Jahal itu. Nama glamournya Abu Jahal. Nama sebenarnya Amr bin Hisham. Allah menghendaki yang mendapat hidayah itu Umar ibn al-Khattab. Maka naiklah saham dan grafik Islam. Orang lain Umar masuk, Abu Jahal pun segera dia tekan break, jangan laju sangat, Umar sudah masuk Islam. Mereka tahu siapa Umar. Nah, kadang-kadang dalam dakwah kita perlu orang yang punya karakter macam Umar. Okay? Kalau dalam dakwah kita ni, Allah memberikan taufik kepada seorang yang punya kedudukan seperti Umar, dia akan memberikan mileage. Sekurang-kurangnya musuh-musuh itu akan mengurangi tekanan mereka. Demikianlah orang yang paling berani dan orang yang pertama-tama menyatakan dirinya Muslim openly di hadapan kaum Quraisy adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia mencabar, wahai orang ramai, aku sudah masuk Islam. Ini objection, main tangi. Tak berani. Pak Jahal kecut kecut, dia diam aja semuanya. Nah, itu manusia yang paling berani. Ketika dia nak berhijrah pun seperti itu. Orang lain hijrah, dia mengendap-endap takut, tapi Umar tidak. Dia datang ke tempat lepak Abu Jahal, ini Masjidil Haram. Hey everybody, I will tell you lah, I nak berhijrah ni jam sekian. Ada yang menghalangi I tak? Ayo, siapa yang nak menghalangi? Tak ada. Kalau dipenghalangi, dipenggal aja dia. Nah, itu orang yang paling berani. Kita perlu ada orang dalam dakwah ni yang punya keberanian tegas seperti itu. Okey. Carilah Umar yang lainnya. Dan kemudian umat Islam pun akhirnya pergilah ke Habsyah, dan mereka akhirnya mendapat perlindungan dari raja yang adil itu. Dan kemudian nanti akan ada dialog antara raja dengan para muhajirin. Anda boleh baca dalam sirah Nabawiyah. Jadi sekali lagi kesimpulannya, wala dan bara dalam period Makkah itu ternyata tidak ada konfrontasi. Mereka hanya berwala kepada sesama muslimin, berbara adalah orang kafir, tapi pendekatannya tidak konfront. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Wallahu a'lam. So kita nanti baca muka surat 185 ya nanti ya. Taib, itu saja yang boleh kita Naam, silakan. Ya. 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 Ya, apakah kita sudah buat AJK untuk berarak? Okay. Barangkali kita buat banner, okay. Jadi ada buku dan banyak buku yang judulnya antara lain ialah bagaimana cara mencintai Rasulullah. Itu banyak sekali buku seperti itu. Maksud saya di rumah saya banyak buku seperti itu ya. Okey. Antara lain tidak dinafikan dan memang ini tuntutan iman ialah mencintai Rasul. Okey. Iman itu menuntut mencintai Rasul. Cuman masalahnya kaifa nuhibbur Rasul. Bagaimana cara mencintai Rasul? Lalu ada satu majalah At-Tibyan Al-Bayan daripada London itu ada judul yang berjudul bukunya itu Mahabbatur Rasul, kasih kepada Rasul antara mengikut syariah dan tidak mengikut syariah. Antara dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Umpamanya surah 9 ayat 24,
surah 3 ayat 31. Ayat 31. Okay. Ya. 24 Ustaz. Ya. Kemudian surah 33 ayat 21. Role modelnya itu. Dan tadi pada surah At-Taghabun ayat 8 tu beriman kepada Rasul. Ada 10 ya hak Rasul ke atas kita yang menjadi kewajiban kita ke atas Rasul. Itu ya, ada mengimaninya ya, membenarkannya, mengikutinya, mentaatinya, mengasihinya, menjadikannya ia sebagai suri tauladan. Okey, kemudian berselawat kepadanya, menyayangi para sahabatnya, keluarganya, dan siapa sahaja orang-orang yang menyayangi Rasul. Itu ada 10. Kalau anda ada buku sirah karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, last topik itu beliau menulis dalam sirahnya itu sirah ya, Al-Habib itu. Di hujung buku itu beliau menjelaskan itu hak-hak Rasul ke atas kita dan kewajiban kita kepada Rasul yang 10 poin itu. Semuanya berasaskan kepada sebagian dalil yang saya berikan tadi dalam Al-Quran. Boleh, mungkin saya akan coba hari apa? Monday. Baik. Ya. Ya, boleh juga. Ya. Baik, saya akan ingatkan, saya coba kita jelaskan tentang kaifa nuhibbur Rasul, bagaimana cara menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikut nyanyi ajaran agama, bukan emosi begitu. Baik, insyaallah saya akan coba kita berkongsi merujuk pada yakni dalil-dalil yang sahih insyaallah. Terima kasih. Wallahu a'lam. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون